langsung dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Surabaya, cacae arek-arek Surabaya, ayahe arek-arek Surabaya, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi beserta istri tercinta, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Bundai arek-arek Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi di tempat. Kami undang untuk seluruh hadirin. Kami mohon untuk berdiri dan seluruh yang mengikuti Zoom, seluruh Bapak Ibu yang mengikuti Zoom untuk dapat berdiri karena langsung kita buka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belum. Ma, di kode aja, Ma. Sekali lagi hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, mohon izin untuk kita mulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Surabaya, Bapak Dr. Eri Cahyadi STMT, bersama istri tercinta, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Yang kami hormati, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Arif Fatodi SH, Sekretaris Daerah Kota Surabaya,
segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting, beserta seluruh bunda-bunda KSH, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan yang selalu ceria dan semangat. Luar biasa sekali. Segenap limpahan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat dan juga karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir bersama di Kampung Kerembangan Bakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, pada acara Launching Kampung Pancasila tahun 2026. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mansur Dunggio. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, yang sudah bersama-sama dengan kita beserta jajaran dan pimpinan daerah lainnya, kepada perwakilan agama yang hadir pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama semoga kita beroleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah dan berikan kesehatan dan panjang umur. Liridho illahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ja'altal fatiha wa liman quri'at alaihi alfa shifai wa alfa dawai wa alfa barakati wa alfa rahmat wa alfa ni'mati wa samaituha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imma tata'umu li sahibiha khairad darai wa dafi'a tadfa'anna kulla su'i wa baliyati wa hutni wa taqdi hajatina anil fadil hatainil fakri wa dain. Subhana munafisi an kulli madiyun, subhana mufarriji an kulli mahjun, subhana man ja'ala hada innahu bainal kafi wan nun, subhana man arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar indal hisab. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan dapat kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan dan simak bersama laporan Ketua RW 2 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan kepada Cak Ilham Ramadhani. Disilakan. Ketua RW-nya kebetulan pengantin baru, Bapak Ibu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, dan Ibu Rini yang kami hormati. Dan yang kami hormati juga Bu Asisten, Bu Ana, Pak Kasat, Pak Irfan, dan Pak Sekda yang kami hormati, Pak Camat, Pak Harun, dan Ketua KONI Mas Rio yang sudah rawuh pada sore hari ini. Dan yang tak lupa juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, ada ibu-ibu KSH. Mana suara ibu-ibu KSH? Alhamdulillah. Ibu-ibu KSH, ibu-ibu PKK, Pak Lurah yang sudah rawuh pada sore hari ini.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izin, ngapunten. Ada Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Tony yang sudah rawuh pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Izin Bapak Ibu, kalau mengingat Kampung Pancasila itu saya mengingat pada masa lampau, yang dimana ingat COVID-19. Lah, yang dimana COVID-19 itu dimana warganya itu saling bergotong royong Bapak Ibu. Khususnya di RW 2 mengadakan lumbung pangan. Jadi ketika ada warganya yang kena COVID-19, warga RW 2 bergotong royong ingin mendonasikan sedikit rezekinya. Khususnya RW 2 mempunyai program yaitu lumbung pangan. Jadi sedikit rezekinya dikumpulkan di RW, lalu dimasak sama ibu-ibu PKK, langsung dikasihkan kepada penderita COVID. Jadi saya lihat Kampung Pancasila itu kayak mengingat pada masa lampau juga Bapak Ibu. Cuma diimplementasikan sekarang. Nggih. Saya lihat juga di RW 2 Kerembangan Bakti, izin Pak Wali kami melaporkan bahwa ada program-program kerja yaitu seperti anak putus sekolah. Itu atas berkat di RW 2 ada anak putus sekolah dan alhamdulillah sudah ditangani langsung oleh ibu-ibu kader Surabaya hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu kader Surabaya hebat. Jadi tanpa atas gotong royong antara RT, RW sama ibu-ibu KSH sama Pak Lurah atau Pak Camat, mboten bisa mboten bisa kena sasaran. Jadi orang itu nggak tahu. Alhamdulillah ibu-ibu KSH adalah tugasnya satu rumah, satu KSH 20 rumah. Jadi tahu benar sasaran-sasaran yang harus ditangani. Jadi kayak seumpama ada anak putus sekolah, angka kemiskinan, angka stunting, sangat benar-benar tahu betul ibu-ibu KSH. Oleh karena itu nggak bisa akan terwujud atau tidak bisa mengatasi masalah seperti itu kalau tanpa kerjasama gotong royong kita semua. Terus izin Bapak Ibu, kami memperkenalkan di RW 2 Kerembangan Bakti memiliki banyak RT, yaitu dari RT 1 sampai 14. Alhamdulillah hari ini sudah datang semua. Mana Ketua RT 1 sampai 14? Mohon angkat tangan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu RT. Alhamdulillah lengkap Bapak Wali, Bu Rini. Dan ibu-ibu KSH RW 2 Kemayoran. Monggo ibu-ibu KSH RW Kemayoran mana suarai? Alhamdulillah ibu-ibu PKK yang diketuai sama Bunda Nani dan koordinator KSH yang diketuai di RW 2 diketuai oleh Bu Eli dan ini yang ketua sukunya Kemayoran, Bunda Jimmy. Mana suaranya Bunda Jimmy? Oke, terima kasih Bunda Jimmy sudah rawuh pada sore hari ini di RW 2. Izin Bapak Ibu, kami melihat Kampung Pancasila ini alhamdulillah di RW 2 sudah dilaksanakan Pak Eri, Pak Burini. Contohnya seperti ada salah satu warga kita yang tidak bisa makan. Ada warga kita tidak bisa makan, usianya udah lansia. Dan berkat Pak RT dan ibu-ibu KSH dengan mengumpulkan bank sampah atau mengumpulkan barang-barang bekas, sehingga uang tersebut itu bisa dijadikan untuk makan nenek tersebut. Lah itu berkat dari Ketua RT dan ibu-ibu KSH. Terus kemudian alhamdulillah juga Bapak Ibu yang rawuh pada sore hari ini di RW 2 juga ada Kampung Madani yang hampir sama sudah masuk di Kampung Pancasila. Donatornya alhamdulillah sudah rawuh pada sore hari ini. Alhamdulillah juga warga kita sendiri, yaitu Aba Ali. Monggo bisa angkat tangan Aba Ali. Oh, nggih. Niki istrinya. Monggo Bu bisa. Alhamdulillah sudah rawuh Aba Ali. Aba Ali adalah setiap 2 bulan sekali dia menyisihkan sedikit rezekinya di RW 2 untuk warga kita yang tidak mampu. Dan yang kedua Umi Damar, itu Umi Nur yang sudah rawuh. Monggo Umi bisa berdiri. Terima kasih Umi sumbangsinya rezekinya untuk warga kita.
Semoga bisa memberikan keberkahan. Amin. Pak Wali, selamat datang. Ngapunten belum saya mengucapkan selamat datang di kelupaan. Ngapunten. Selamat datang Pak Wali di RW 2 Kerembangan Bakti. Alhamdulillah kondisinya seperti ini. Alhamdulillah wargane, KSH-nya, RT RW-nya, tokoh masyarakatnya guyup rukun. Amin amin. Dan apalagi Kerembangan Bakti sekarang lagi tenar Bapak Ibu. Alhamdulillah terkenal karena ada sosok sosok film, sosok yang sudah diterkenalkan oleh bioskop layar lebar, yaitu film Nawila. Tahu buatan film Nawila Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah film Nawila adalah menceritakan sosok persahabatan yang hidup di Kerembangan Bakti. Alhamdulillah sudah rawuh ini yang pemainnya Umi Farida yang menjadi Ida. Monggo Umi, angkat tangan Umi. Aduh, Umi matur suwun. Nggih, Bapak Ibu, mungkin itu yang kami sampaikan paparan-paparan. Alhamdulillah di RW 2 juga mengikuti berbagai lomba Merdeka dari Sampah, SSC Surabaya Smart City dan lain-lain. Kampung Surabaya Hebat. Alhamdulillah itu atas berkat tokoh masyarakat, Bu RT, KSH, itu atas berkat gotong royong kita semua. Kita nggak bisa berjalan seperti ini kalau tanpa ada kerjasama para KSH, para RT, para tokoh masyarakat, para warga, nggak bisa seperti kayak gini. Izin Bapak Ibu kami menyampaikan sebuah data. Alhamdulillah RW 2 juga bersyukur dengan adanya aplikasi Satu Data kita bisa melihat berapa persil yang ada di wilayah RW 2, berapa banyak bangunan yang ada di wilayah RW 2, berapa banyak angka kemiskinan yang ada di wilayah RW 2. Izin Bapak Ibu, ini adalah data yang ada di RW 2 Kerembangan Bakti bahwa jumlah persil yang terdata di RW 2 Kerembangan Bakti sebanyak 750 persil dan mempunyai jumlah bangunan 772 bangunan. Nah, dan jumlah jiwanya sebanyak 3.792 jiwa dan mempunyai jumlah kakak 1.278 kakak. Dan kita alhamdulillah atas kerjasama ibu-ibu KSH, sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu KSH, ibu-ibu PKK yang selalu rutin dan setiap hari Jumat itu selalu mendata anak-anak, mendata lansia yang lansianya berapa di setiap wilayah dan penduduk Surabaya. Jadi selalu didata oleh ibu-ibu KSH. Dan lansia yang ada di wilayah RW 2 adalah sebanyak 451 kakak dan 552 jiwa. Lansia kakak tunggal itu Bapak Ibu. Dan jumlah balita yang ada di wilayah RW 2 sebanyak 280 jiwa dan jumlah bumil yang ada di wilayah RW 2 adalah sebanyak 15. Dan alhamdulillah Bapak Ibu atas kerjasama warga kita sendiri yaitu terkait donasi kampung Madani yaitu kampung Pancasila sebanyak alhamdulillah di RW 2 sudah terkumpul sebanyak 43.805. Itu berkat dari gotong royong kita semua atas bantuan. Di sini salah satu ada dua donatur, Abah Ali sama Umi Nur yang selalu rutin untuk memberikan donasinya kepada warga kita yang kurang mampu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kita tidak bisa berdiri seperti ini kalau tanpa kerjasama dari panjenengan semua, dari warga, staf RW, ketua KSH, para donatur, para ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh warga RW 2 Kerembangan Bakti. Kula matur suwun sanget Pak RW dan RW 1 sampai 9. Halo Pak RW. Nggih matur suwun sanget atas berkatnya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali.
Mohon izin Pak Wali, Bu Wali, beliau tadi cerita, harusnya saya cuti pengantin baru. Tapi demi program yang luar biasa, beliau mengorbankan cuti tersebut. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Cak Ilham, luar biasa sekali. Baik hadirin yang kami hormati, kini marilah kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Eri Cahyadi STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan saudara saya, sahabat saya, senior saya, pimpinan DPRD Kota Surabaya, Mas Arif Fatoni, Sugeng Rawuh, Pak Pimpinan DPRD, matur nuwun. Yang saya hormati, ini baru terpilih juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Pak Dr. Martadi, matur nuwun Pak. Beliau ini warek di UNESA. Warek berapa Pak? Warek 1 di UNESA. Yang saya hormati, yang anak muda yang luar biasa, Ketua KONI Surabaya, Mas Sarderio, matur nuwun rawuhnya. Dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya hari ini hadir, dan seluruhnya juga yang mendampingi juga di seluruh RW se-Surabaya di 1361 RW, insya Allah ada seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya. Yang saya hormati, banggakan, dan muliakan, yang sangat luar biasa, Surabaya menjadi seperti ini itu karena keguyupan yang dijaga oleh seluruh RW, RT yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Matur nuwun Pak RW, Pak RT yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Dan yang saya banggakan, saya cintai orang yang berarti ikhlas terus seperti Pak RW, Pak RT semuanya. Tapi kekuatan yang paling banyak hari ini, yang selalu saya katakan kekuatan wanita, yang luar biasa, kader PKK dan kader Surabaya hebat. Matur nuwun. Dan seluruh para donatur, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling saya cintai, yang hari ini hadir mendampingi saya, kalau enggak saya sebut itu bahaya Bu. Karena pintu rumah akan selalu terkunci buat saya. Nah itu, Ketua PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Dan seluruh undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin kita semua belajar bahwa Surabaya mulai tahun 60 itu dibangun dengan rasa mahabbah dan rasa cinta, rasa kekeluargaan dan kasih sayang. Bukan menunjukkan saya yang paling pinter, saya yang paling berjasa. Itu tidak. Sejak tahun 60. Maka saya nyuwun tolong mic-nya diberikan Bu Farida untuk bercerita. Dulu waktu kecil dulu dengan Bu Farida dengan sahabatnya seperti nopo. Nah, duduk saja Bu, boten nopo-nopo, berdiri juga boten nopo-nopo. Biar warga Surabaya itu tahu bahwa sejak tahun 60 Surabaya diawali dengan persahabatan yang luar biasa antara Bu Farida dengan sahabatnya yang akhirnya menjadi kaki kita bisa berpijak seperti ini, menjadi tegak, berarti itu dulu dimulai dari beliaunya memberikan contoh. Bagaimana Bu persahabatan jenengan dulu dengan sahabatnya yang Nawila tadi,
Terus apa yang dilakukan di perkampungan ini sehingga anak-anak itu akan punya karakter, bukan jadi geng motor, bukan jadi suka tawuran, tapi jadi seorang sahabat yang kalau saya cerita ketika dia tertabrak kakinya, maka seluruh anak-anak kecil itu, sahabat-sahabatnya Bu Farida dan Nawila datang ke rumahnya. Monggo jenengan ceritakan Bu, karena kalau tak belajar teng jenengan. Kali sing nom-nom ini harus belajar betul kepada jenengan. Monggo, Ibu, Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Wali Kota. Monggo. Nggih. Ya, nggih. Oh, gini Pak ceritanya. Kalau itu namanya bukan namanya Rinda. Namanya bukan Rija, namanya Linda. Iya. Ya, Linda aslinya itu. Linda, Pak. Itu tetangga depan rumah itu, Pak. Depan rumah itu memang lahirnya dari Kerembangan Bakti Gang 11 nomor 36. Berarti lahirnya di Kerembangan ini. Ya, betul. Lahirnya dari Kerembangan Bakti Gang 11 nomor 36. Depan rumah saya itu 35 itu ceritanya. Habis gitu saya dari kecil sampai besar sampai 7 tahun itu selalu berdua. Sampai sekolah itu selalu berdua. Enggak pernah pisah sama sekali. Nah, pisah-pisah itu dia itu pindah Pak. Dia pindah ke Jakarta. Terus saya masih di Surabaya. Itu di Surabaya itu ya berempat Pak sebetulnya itu. Farida, Linda, Durasid, Armahum, sama Bud. Tapi Budnya saya sudah lupa Pak. Ya saya sudah lupa. Yang ingat cuma bertiga aja itu. Dan waktu kejadiannya itu memang benar-benar itu kejadian Pak. Dia itu waktu itu mau ngajak main-main sama saya. Sama Linda dulu. Ayo Linda keluar. Saya bilang. Enggak, aku enggak mau keluar. Dia bilang gitu. Ayo Farida keluar, mau lapo aku metu. Itu ceritanya itu. Habis gitu ini namanya tur itu ya sudah dia jalan Pak. Jalan ke namanya itu rel kereta api itu. Enggak tahu kucing itu dibuat mainan sama dia. Gitu buat mainan kucing itu enggak taunya dia kebelindas sendiri itu gitu Pak. Itu ceritanya itu. Habis gitu saya kaget merasa kayak Linda itu mamanya itu merasa bersalah gitu. Emak, saya panggil mama itu emak ya. Emak saya juga, loh nek kue melok terus ya opo dah ambil Linda. Mungkin kalau saya ikut Pak, saya sama Linda enggak tahu lagi Pak. Mungkin saya apa berada di sini apa enggak saya kurang tahu juga. Karena kan bertiga itu enggak mau pisah gitu Pak. Itu kisah cerita. Tapi persahabatan itu sangat erat Bu ya. Saya lihat ketika sholat, ya, ikut benar, begitu meskipun berbeda agama ya. Iya Pak, berbeda agama itu pertama tuh saya yang manggil Pak. Ayo Linda, ayo ngaji, saya bilang gitu. Iya, terus Linda itu memang bilang sama mama Pak, bilang sama mamanya Mak, aku tak ngaji ya, nang omahe Farida. Kon niku ojo ngaji. Ojo digawe dolenan, iku ngono wong ngaji. Kon niku kan agamane kan siji, agamane Protestan apa Kristen saya lupa Pak. Ojo, ya mah, aku tak main-main aja. Sudah, dikiranya itu main-main biasa, enggak taunya dia tuh duduk. Duduk itu memang kan di keluarga saya itu memang kan mengulang mengaji gitu Pak. Habis gitu dia enggak tahu sih anak ini dia anukan Al-Quran ditunjukkan ke dia aja Pak. Terus dia, aku ngomong apa ya? Enggak apa-apa lihat aja. Gitu ceritanya habis dilihat aja. Enggak tahu sudah Pak. Terus gitu sudah dia pulang itu sholat lagi juga. Memang kenyataan itu Pak. Ikut sholat. Enggak tahunya yang gara-gara itu embok gitu. Lihat spray itu baru dicuci sama embok itu Pak. Dicuci sama embok itu di PP, dijemur gitu Pak. Terus embok itu, loh, nya, endi spray ini kok gak ono lho kok bisa. Nggih, iya. Enggak taunya itu dibuat Linda Pak. Dibuat Linda itu maunya tuh mukena itu langsung dibuat. Jadi rambutnya itu kelihatan. Saya tetap sholat dekat sebelah saya. Dia ketawa.
Duh, saya cuma ketawa aja. Loh, aduh, ini apa cuma rambutnya aja Pak yang nggak anu. Habis gitu mamanya Linda kan ketahuan kalau spray itu nggak ada. Ya itu Pak, habis spray nggak ada, terus dia tahu, "Hei, pulang." Dia bilang, "Bentar aja." Itu katanya. Ya sudah, habis itu saya sudah lupa itu Pak. Itu aja. Nggih, matur nuwun Bu Farida. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu, saya mohon maaf kenapa Bu Farida saya minta untuk cerita. Di situ kita bisa ambil sebuah pesan yang sangat luar biasa. Ketika berbeda agama, maka hari ini ketika ada yang sholat, ya dia datang menunggu temannya sholat. Ketika ngaji, ya teko. Tapi ketika akidah agama itu menjadi keyakinan kita, maka kita datang tetap seperti teman. Tidak berubah akidahnya ya Bu ya. Sampai hari ini tetap Kristen kan? Berarti apa? Kita diajarkan bagaimana kita menghormati agama lain, tetapi kita tetap pegang agama kita sendiri. Makanya ono wong teko ngaji dhek lungguh. Lah saiki ono wong ngaji wong Kristen teko di viralno. Nanti ada orang Kristen, orang Islam datang ketika di dalam gereja diomongno. Ketika ono pengajian nanggone masjid, wong Buddha teko ngrungokno pengajian disalahno. Ini kita harus belajar sejak tahun 60. Surabaya itu sudah punya toleransi yang tinggi. Ini yang harus kita pegang dan kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kenapa saya ngomong Kampung Pancasila. Maka Kampung Pancasila ini Bu, tidak boleh berhenti. Dan Surabaya itu harus tegak berdiri. Dengan kakinya sendiri. Dengan apa? Dengan gotong royong. Tadi Mas Ilham tadi mana Pak RW mau, saya ngei contoh mau. Nah ini. Bagaimana ada donatur yang bisa diberikan. Maka di Kampung Pancasila ini Pak RW, Pak RT, yang hadir secara langsung maupun lewat daring, dan seluruh jajaran pemerintah kota, dan seluruh warga kota Surabaya, kalau jenengan bilang Surabaya harus sejahtera, tanpa pergerakan Karang Taruna, tanpa pergerakan anak muda, omong kosong. Gak mau ada, saya nggak tahu nih, ada nggak wali kota yang berani bilang kayak saya, kepala daerah? Karena yang selalu diucapkan hanya, iki loh aku mudun, iki loh, mari ngono gak ada kemiskinan, iki loh wong susah, aku mudun. Tapi masalah itu selesai di titik itu. Tapi sistemnya tidak berjalan. Kenapa sistem tidak berjalan? Tidak mungkin namanya pemerintah daerah menyelesaikan masalah itu sendiri. Ngapunten, kalau di agama Muslim, saya belajar waktu zaman Sayyidina Utsman. Kenapa di puncak zaman Sayyidina Utsman itu negerinya makmur? Karena apa? Rakyatnya yang mampu, yang memiliki kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, itu dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan, Bu, diberikan kepada RW-nya, kalau dulu di kampungnya. Dijadikan satu, terus dibantukan. Kepada siapa yang membutuhkan, diberikan. Digabungkan dengan amal-amal zakat yang dari seluruh negeri itu, digerakkan dengan anggaran pemerintah. Itu baru sejahtera. Dan inilah yang ingin saya wujudkan di Surabaya. Kalau ngomong pemerintahannya tok, kepala daerahnya tok, terus kemiskinannya iso berubah, ini bisa turun, oh itu omong kosong. Tidak akan pernah kepala daerah, tidak akan pernah wali kota itu mampu seperti itu. Makanya hari ini dengan Kampung Pancasila itu kita bangun. Kampung Pancasila itu ada bidang lingkungan, Bu. Lingkungannya ya apa? Ayo dijaga lingkungan ini. Harus bersih. Kalau ada ngapunten ini sekalian Pak RW, Pak RT, dan semuanya yang hadir. Jangan bicara terkait sampah. Maka dalam aturan, Bu, Pak, yang namanya sampah, itu adalah semua yang penghasil sampah harus membuang sampahnya. Dan di situ itu ada kawasan pemukiman, perdagangan, dan lain-lain. Di aturan begitu. Dibunyikan bahwa pemerintah kota wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara untuk kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman. Bagaimana pengangkutannya? Pemerintah daerah wajib ngangkut sampah dari TPS ke TPA. Berarti identiknya, kalau saya itu rumah tangga, maka saya punya kewajiban buat sampah nanggone TPS. Tetapi hari ini dilakukan bersama-sama. Akhirnya ono gerobak
sampah. Berarti TPS ini adalah tempat untuk membuang sampah, bukan untuk gone gerobak. Karena apa? Kalau di tempatnya gerobak, akhirnya sampahnya penuh, gak ada tempat. Maka ada yang bilang begitu. Terus yang kedua yang tadi saya ingin garis bawahi. Aturan pemerintah itu, kita itu membuang sampah rumah tangga dari kawasan pemukiman. Berarti yang namanya hotel, namanya restoran, namanya kafe, tidak boleh buang di TPS, tapi dia harus langsung buang di TPA. Dan dia ya juga harus menggunakan bayarnya. Bayangkan hari ini saya bayar ratusan miliar, itu karena apa? Kecampur, sing teko hotel ya ono sing melbu, teko kafe ono sing melbu nanggone TPS malah dibungkus kertas apa Pak? Plastik-plastik taruh pinggir. Kalau uang itu kita bisa pilah, kalau uang itu bisa kita singkirkan karena dia punya kewajiban, maka uang yang ada di Surabaya iso digawe sekolah gratis sampai kuliah. Ini yang harus kita wujudkan. Mosok gak iso kalau zamannya Sayyidina Utsman, tadi ada yang banyak membantu seperti Pak Sobo tadi. Abah siapa tadi? Abah Ali, terus Umi siapa tadi? Umi Nur. Umi Nur. Itu berarti apa? Itu terus dilakukan. Maka kita mulai, ayo belajar, kita memulai milah sampahnya. Tadi pilah sampah juga bisa menghasilkan uang loh. Kenapa kita ini banyak di TPS itu diorak-orak uang? Karena dibuang saja, terus dipisah di sana sama orangnya. Ada yang botolnya dipisah sendiri, TPS-nya gak karu-karuan. Bayangkan kalau itu bisa dipisah di masing-masing RW, dijual botolnya, dijual barang-barang itu menghasilkan uang, masuk ke kasnya RW, dibuat pergerakan sosial. Itu luar biasa. Maka inilah yang harus kita lakukan ketika kita memilah sampah. Sosial budaya, itu juga sudah bagaimana kita melakukan membantu orang yang tidak mampu. Pergerakan ekonomi, tadi sudah dicontohkan, menjual tadi, barang-barang yang dipilah sampahnya tadi. Setelah itu, kita juga ada donatur, maka yang mampu itu donatur. Jangan keluar dari RW-nya. Jangan keluar dari RW-nya Pak RW, Pak RT. Karena kita ini kadang-kadang gak gelem ngetokno apa sodako kita itu ke RW, tapi lewat lembaga lainnya. Lewat lembaga lain yang akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaknya yang kita bantukan tadi ke RW kita, tetapi ke tempat lain. Padahal di dalam RW kita ada yang masih tidak bisa sekolah, ada yang masih kurang makannya, miskin. Tapi sumbangannya awak dhewe sing dilepokno lembaga dikirim nanggone njaba Surabaya. Inilah, percayalah pada RW, percayalah pada RT. Karena RW dan RT itu dipilih oleh kita semuanya, jenengan sendiri yang memilih. Tapi yang ngono, le RW RT ini gak bener, ya ayo di evaluasi. Ini yang harus kita kuatkan. Maka saya berharaplah ini bisa menggugah hati kita. Kampung Pancasila ini, kita sudah dari kecil, saya mulai kecil ngomong Kampung Pancasila. Pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa, sampai 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa, Pak? Kongkon bantu tonggone sing susah, wangel, Pak. Wayahe mati, sing nyepakno krondo, tonggone. Lah maksudku lah Pak RW, sing angel-angel, lek wayahe mati gak usah nyepakno krondo, Pak. Itu karena apa? Hati kita ini mungkin berat. Tapi kolbu kita diberikan Gusti Allah itu untuk memberikan kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Bayangkan kalau sing mau medit, sing soge gak tau gelem sedekah, kira-kira lek wayahe mati, RW RT ne karo wargane gak nyepakno krondo, kira-kira nang kuburan gawe sapa, Pak? Lah ini yang harus kita ingat, kematian itu akan menunggu kita. Kematian pasti akan terjadi pada kita. Tapi uripe awak dhewe mbok gayane, Masya Allah. Lah ini yang harus kita rubah dengan Kampung Pancasila. Lah ini ya Bu. Ada yang bilang, aku lagi cerita ini kudu nangis soalnya. Ada yang cerita, bilang, loh apa sih? Ono sodako sing soge-soge, sing mampu tok sing soge, sing iso sodako. Tidak Bu. Ada saudara kita yang dia jual bakso.
Yang dua dia jual cilok. Yang hidupnya juga belum tentu. Tapi beliaunya mau sodako untuk RW-nya, untuk tetangganya, untuk saudaranya, meskipun 5.000 per bulan. Jenengan kalau dipikir saya berbohong, saya nyuwun tolong ada Zoom ya ini. Ono nggak kira-kira sing so ngomong Zoom dibuka? Yang ada di Kelurahan Ngagelrejo, RW 4 Ngagelrejo hadir nggak? Ada nggak RW 4 Kelurahan Ngagelrejo? RW 4 Kelurahan Ngagelrejo? Ada nggak? Tolong di ini ya, Pak. Di sana, Pak. Orang jual cilok, saudara kita yang jual bakso keliling, itu dia membantu Pak 5.000 per bulan. Apa yang diberikan? Saya kepingin masuk surga. Saya ingin membantu keluarga saya, saudara saya dalam satu RW. Drotok Pak, sing awak dhewe duwe hasil sing gede, tapi masya Allah, kon ngetokno duit bantu keluargane ora gelem. Maka saya ingin mencontohkan beliaunya. Bukan saya Pak. Ini Bu RW wonten. Nah niki Bu RW. Hadir Bapak, hadir Bapak. Bu, kula nyuwun tolong jenengan nggih, kula nyuwun tolong jenengan cerita Bu teng sedulur sedanten yang mengumpulkan uang untuk bantuan RW untuk membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan. Ada enggak yang jual bakso yang cilok yang dia membantunya cuma 2.000 5.000 per bulan? Ada Bapak, mohon izin. Jualan bakso itu setiap bulan itu menyumbang ke kampung madani kami di RW 4. Sebetulnya sudah kami larang, tetapi beliau mengatakan bahwa beliau malu sama tetangganya karena beliau itu dibantu juga dari partisipasi tetangganya. Beliau masuk desil 1 Bapak. Matur nuwun Bu RW. Pak, Bu. Beliau masuk desil 1. Orang yang tidak mampu, yang hidupnya masih dibantu oleh tetangga-tetangganya. Tapi beliau ketika menghasilkan uang, beliau masih menyerahkan uang 5.000 dalam hidupnya. Karena apa? Beliau ingin nasibnya dirubah oleh Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita masih berantem. Kita masih mengatakan siapa yang paling benar. Maka sejatinya hari ini kita harus menundukkan kepala kita, khususnya saya kepada yang jual bakso, karena beliau memberikan contoh kepada kita. Apa yang kita sombongkan dalam hidup kita? Ketika orang yang susah pun memberikan bantuannya seperti itu. Itulah yang diberikan contoh bagaimana kampung sejahtera. Karena kita saling melengkapi. Bukan hidup ini mengatakan kita paling baik dengan konten kita. Kita bukan mengatakan hidup kita ini paling berharga. Hidup kita ini paling benar. Hidup kita ini orang yang paling memperhatikan rakyat. Apalagi saya wali kota. Dusone paling akeh Bu. Makanya saya ingin mengajak jenengan. Kembali ke zaman Sayyidina Utsman. Kalau kita ingin sejahtera. Kalau kita ingin ini hidupnya tenang. Maka ayo. Hilangkan kesombongan dalam diri kita. Hilangkan sifat angkuh yang kepingin kita nomor 1. Saya bukan wali kota berdiri di sini. Saya orang Kawatan, saya orang Surabaya yang cinta Surabaya. Yang saya tidak ingin Surabaya itu dipecah. Tidak ingin Surabaya itu penuh kesombongan. Itu yang ingin saya sampaikan dengan Kampung Pancasila. Dan kita belajar betul dari Kembangan 2 ini mulai tahun 60. Ibu Farida seperti itu dengan Mbak Nawila tadi. Kita diajarkan dari Kelurahan Ngagelrejo. Seorang tukang bakso ngomong, Pak saya ingin menyampaikan lam yaskurin nas malam yaskurillah. Orang yang bersyukur kepada Tuhannya adalah orang yang bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Kita diajarkan oleh beliaunya. Meskipun beliau dapat bantuan, aku tetap ngetokno. Aku izin. Karena saya berterima kasih kepada mereka yang membantu saya. Paling tidak uang yang 5.000 tadi bisa bermanfaat untuk yang lebih membutuhkan. Inilah Surabaya, Bu. Inilah Surabaya, Pak. Ayo, hari ini kita robohkanlah semuanya. Tidak ada yang paling hebat. Tidak ada wali kota Surabaya. Wali kota itu adalah orang yang membantu orang lain dengan ikhlas. Kalau saya tugasnya mengajak gabung. Mengajak gabung, ayo sing wong api-api gabung. Wong sing api-api gabung. Iku tugas saya, Bu.
Kalau saya suruh menyelesaikan Pak, kemiskinan, nggak bisa sendiri. Kalau tidak ada beliau-beliau tadi yang donatur yang luar biasa. Kalau tidak ada yang tadi tukang bakso tadi, yang memberikan bantuannya. Maka hari ini kita disadarkan oleh beliaunya. Maka kampung Pancasila harus terwujud hari ini. Bukan di lisan saja, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu nanti saya nyuwun tolong, pemerintah kota ini ada di depan. Maka pemuda-pemudanya, Pak RW, pemuda-pemudanya gini mau, iku so langsung dikumpul nih. Kita ada anggaran 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, Pak. Saya kira bulan Januari, Februari, Maret, April, dikarena papat 30 juta, Pak. Maka dia bisa didampingi Karang Taruna, bisa dia didampingi oleh HIPMI, bisa didampingi oleh Ansor, bisa didampingi oleh semuanya lah, yang mahasiswa-mahasiswa, silakan Pak RW. Tapi di situ akan muncul bahwa pemuda-pemuda itu kumpul. Yang menentukan nasib bangsa kita ini adalah pemuda. Isot Koni dengan turun didampingi Koni sehingga bisa jadi atlet di sini dengan uang itu. Lah ini loh yang kita wujudkan. Jadi kita dengan Kampung Pancasila ini Bapak Ibu, ayo kita rubah Surabaya ini menjadi kota yang penuh dengan kebersamaan, dengan gotong royong yang luar biasa. Fa insya Allah, kalau kita sudah bisa bergandengan tangan, maka tidak bisa kita ini dijatuhkan miskin, itu tidak bisa. Pasti sopo sing anu pasti jadi api. Maka itu saya berharap Pak RW semua yang hadir se-Surabaya, maka tidak ada lagi permasalahan di RW itu terkait fasum, terkait kemiskinan, terkait dengan lansia tunggal yang nggak dapat bantuan. Ayo Pak RW, Pak RT, jenengan diamanai wargane. Lek jenengan itu ngerti, maka kalau ada KSH KSH itu pegang 20 rumah, maka buat laporan di RW-nya. Ada KSH, ada seorang lansia yang tinggal sendiri, itu dilaporkan, direkap, diapakno, mari ngono. Itu namanya Kampung Pancasila. Jadi kalau ada masalah fasum, masalah anak tidak bisa sekolah, itu harusnya selesai di RW dengan pemerintah kotanya yang turun. Tapi apakah pemerintah kota bisa? Tidak bisa kalau tidak ada laporan, tidak ada pergerakan dari RW. Karena itu saya berharap setiap RW hari ini itu akan didampingi oleh satu ASN. Ya betul ya Mas ya. Dan setiap RW itu akan didampingi oleh kepala dinas dari pemerintah kota. Kalau masih ada masalah fasum, sing gak mari, masih ada masalah anak gak sekolah, yo gak ngerti. Kalau ada masalah kemiskinan gak selesai, maksudnya tidak diberikan bantuan. Loh iku terus yo apa? Mari ngono lek gak selesai, gak dikai bantuan viral. Loh, bukan. Terus kalau wali kotanya turun, oh iki sing dewa penyelamat, bukan. Surabaya bukan dibangun dengan itu. Surabaya itu dibangun ketika mulai dari RW itu ngerti ono masalah ini sehingga pemerintah kota turun, ayo dimarekno. Ayo Pak, Bapak Ibu, kita kembalikan seperti zamannya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kita lakukan, Abu Bakar As-Siddiq, itu semuanya sudah dicontohkan. Ngapunten saya beragama muslim, yang saya pelajari mungkin masih muslim ya. Nah ini yang saya harapkan. Maka nanti Pak Irfan bisa berdiri dia ngadep orang-orang. Nah, ini adalah Kasatgas Kampung Pancasila. Kalau masih ada di kampung itu yang tidak berjalan, maka yang saya copot dulu mungkin Kasatgas Kampung Pancasila. Loh karena apa? Ya ayo mulai dilakoni. Bu, jenengan ojo dibujui Eri Cahyadi, ojo dibujui wali kota. Tapi jenenganlah yang bisa menentukan nasibnya kota ini. Jenenganlah yang bisa menentukan pergerakan kota ini. Kalau saya pirang tahun, 5 tahun, paling suwe wali kota itu 10 periode 10 tahun. Tapi warga mulai lahir di sini sampai meninggal insya Allah lega pindah tetap nang kene. Maka ketika kaki kita ingin berpijak dengan kokoh, maka kita lah yang harus bergerak. Saya pengen tahu yang mendampingi di ASN di RW 2 Kerembangan sobo. Nah, ini Mas. Enggak, yang mendampingi siapa? Jenengan ya? Mas sobo ini?
Dari dinas apa? Gini. Nah. Ini Mas senang sebelahku Mas. Cek ke shooting wajah wong ro kabeh. Pak Kasatgas yo sampe nang sebelahku ini cek kabeh ro wajah sampean. Ini Mas. Pak Kasatgas nang ini. Shootingane kan nang wajahku yo. Wajahku shootingin cek ketok kabeh. Oh yo, cek Kasatgas wajahnya ketok. Kini lho, Bro. Nah. Mas gini Mas. Nah. Ambek Mbak, siapa itu Mbak Dian sama Mbak Anu? Mbak Eka. Siapa? Satu tempat ada berapa orang? Oh, satu tempat 3 orang. Sini Mbak. Ini Mbak. Nah. Dari Dinas Pendidikan semua. Siap nggih Bapak. Nah. Bapak Ibu di RW 2 Kerembangan, semuanya saya ngapunten gini, kebetulan saya di Kerembangan. Nanti yang menjaga ASN yang ada di Kerembangan itu Mas apa namanya Mas? Pak Heri Wahyudi. Eka Dian. Mbak Eka. Mas Heri karo Mbak Eka senang RW Kerembangan 2. Maka Mas Heri sama Mbak Eka sampai bertanggung jawab. Tidak ada lagi anak tidak bisa sekolah di RW 2. Tidak ada lagi lansia yang tinggal sendiri tidak dapat bantuan. Tidak ada lagi warga yang tidak mampu sehingga ngerti kaintuk bantuan. Kono ya Mbak Eka, Mas Heri. Siap Bapak. Berarti jenengan di sini datangi koordinasi komunikasi dengan RW-nya, dengan warganya. Pak, ada yang tanya, yang dibantu pemerintah kota itu desil 1 sampai desil 5. Ada yang merasa, Pak saya masuk desil itu, tapi tidak dibantu. Silakan bicara dengan RW-nya, silakan dengan bicara dengan tokoh masyarakat di RW itu. Tanya, betul nggak si warga ini hidupnya miskin betul? Nanti semua warga tanda tangan Pak, yang tinggal di RW itu, untuk mengatakan memang dia pantas untuk masuk. Karena saya tidak bisa Pak, mengatakan dia pantas atau tidak. Karena gak ngerti uripe. Jadi ini uripe nang kene susah, ternyata di tempat asalnya punya rumah. Loh, akeh sing ngono Pak. Di sini tinggalnya begini. Maka ayo di RW 2 ini kita bisa bicara. Aku kudune mlebu Pak, didelok bareng-bareng ya Mas ya. Oh, betul bener. RW ini diceluk, dipikir bareng dengan RW-nya, dengan warga, dengan beberapa warga. Terus setelah itu dengan tokoh masyarakat di RW itu, pantas enggak dia nerima. Kalau enggak pantas, jenengan copot Bu, Pak. Tapi kalau pantas, jenengan masukkan. Jadi yang memasukkan itu bukan dinas sosial saja, tapi kebutuhan masyarakat, persaudaraan, persahabatan, itulah yang akan menentukan. Ojo sungkan lek dhek soge, ya ojo dilebokno. Ada yang kemarin itu mampu, tapi ternyata melbu Pak. Karena kalau dalam hitungan BPS, ya BPS ya, BPS itu kalau orang tidak kerja, istrinya tidak kerja, dia punya anak, maka masuk desil 1. Masih odee anake wong soge. Makanya kalau jenengan lihat ada rumah besar itu ternyata ditempeli. Kenapa saya tempelkan keluarga miskin? Cek ngerti. Bapak duwe mobil, koyone akeh, tapi disurvei anake gak kerja, bojone gak kerja, duwe anak mau berarti putune, berarti seorang anaknya tadi anake wong soge mau iku diwara miskin dikai bantuan ngono ya diterima. Lah ini yang harus kita lawan. Wong bapak isik mampu, bapak duwe mobil. Ini kalau ada yang tanya, "Loh Pak, iku kok oma gede untuk bantuan?" Nah itu, ayo sama-sama kita duduk bareng di coret. Kalau ada yang lebih susah, masukkan. Kalau hari ini belum masuk. Jadi kita ini terbuka. Maka yang menentukan itu adalah kampung Pancasila. Jadi itulah Bu. Kalau di agama Islam ngapunten, saya diajarkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita itu menghormati sesama. Hablum minanas kita jaga. Bagaimana kita kumpulkan. Maka saya yakin di RW itu pasti ono arek BME ono arek kuliah mungkin ono PMI ini ono GMN ini ono meneh apa meneh pemuda Kristen ono HMI ada, pemuda Katolik ada, Ansor ada. Maka silakan dampingi itu kampung-kampung itu. Nah ayo kita gerak bareng. Ini yang harus kita wujudkan. Nah, makanya nanti saya melihatkan wajahnya Pak Irfan ini, Kampung Pancasila, dia sing tanggung jawab Bu.
Ini kenapa saya ambil semangat ini, saya nyuntuh kader lingkungan Bukembang itu. Aku lek kenal Pak Bu sapa mau Pak? Bu Jimmy, saya gak kenal Pak Jimmy ini. Saya kenalnya namanya Bukembang. Beliau ini kalau ngomong lingkungan, saya sejak di DLH, lingkungan hidup, beliau tidak pernah berhenti untuk terus nonton lingkungan. Dan konsistensi itulah yang akan bisa membuat kita berubah. Jadi begitu Bapak Ibu RW yang hadir, setiap RW-nya jenengan nanti pasti ada pendamping ASN-nya. Di situ pasti ada pengampuhnya. Jadi nanti Pak Kasat Gas Kampung Pancasila setiap RW itu ditempeli. Nama pendamping ASN-nya siapa? Nama pengampuhnya siapa? Karena apa, Pak? ASN ini lahir besar untuk membesarkan dan mensejahterakan warga kota Surabaya. Kami dibayar dengan pajaknya orang Surabaya. Maka sejatinya outcome-nya dari PNS itu adalah kesejahteraan warga. Bukan ketika saya membuka tempat belajar membaca, selesai tugas saya. Tidak. Setelah saya membangun saluran, selesai. Tidak. Maka ada yang tanya, aku ya dibales no Pak, diputuskan bersama. Nang kene ngomane butuh saluran. Di sini butuh paving. Tapi masih ada rumah yang tidak layak huni yang mau rubuh. Maka disitulah saya butuh RW, RT, dan tokoh masyarakat menentukan. Sing tak bangun pavingnya dhisik, apa sing tak bangun omahe tangga kuruti lahu dhisik. Lek jenengan njaluk ngomong bareng, gak cukup duite. Itu ayo kita tentukan bersama. Tidak ada fitnah. Tidak ada lagi yang mengatakan siapa yang paling benar. Karena mohon maaf loh, untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar, uangnya pemerintah kota Surabaya itu sudah dipotong 760 miliar. Insya Allah ini ada kabar lagi bahwa cukai rokok juga akan dikurangi. Jadi kira-kira nih duit Surabaya itu akan dipotong sebesar 900 sampai 1 triliun. Tapi untuk kepentingan negara yang lebih besar, terus kita akhirnya wong Jawa ngomong ngersulo. Enggak, Bu. Orang Surabaya tidak boleh ngersulo. Tapi orang Surabaya harus kuat bergandengan tangan dengan kampung Pancasilanya. Kita tetap harus bisa menggerakkan, membantu yang miskin, membantu saudara-saudara kita. Karena itulah kewajiban setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini untuk saling membantu, saling menghormati. Jadi lek ono sing ngomong tok tapi gak gelem ngetokno duit. Nah niki perlu dipaving kok. Nah niku berarti gak ngomongno Pancasila maneh, gak ngomongno agama maneh. Nah ini Pak, saya butuh RW-RW, nanti gitu Mas Heri, Mbak Eka, saya nanti akan pantau di RW, setiap RW, nanti setiap RW begitu Pak. Jadi saya nyuwun tolong Pak RW, Pak RT, Bu RW, Bu RT, ayo nanti setiap bulan akan kita pantau terus dari kampung Pancasila itu. Kalau ada masalah Fasum sampaikan di kampung Pancasila itu. Selesai ambil RW ini. Setelah itu RW ngontak baru kita turun bareng. Turunnya di RW itu, selesaikan di sana. Kalau ada yang tidak miskin, ngaku miskin, ya ayo dicorek. Kalau ada yang miskin tidak masuk, ya ayo dimasukkan. Kalau ada yang tidak bisa sekolah, gak ada duit, ya ayo dibantu. Ini baru namanya warga Surabaya sing dicontohnya oleh Bu Farida tadi. Nah ini matur nuwun lho Bu Farida, jenengan memberikan contoh. Juga matur nuwun Bu RW 4 di Kelurahan Agelrejo, salam hormat saya kepada tukang bakso, Pak. Saudara-saudara kita yang menjual bakso tapi masih mau membantu, Pak. Ini sangat luar biasa. Ayo kita buka hati kita. Kita mulai selesaikan masalah-masalah itu di RW. Apalah artinya kampung itu ada RW? Apalah artinya kampung itu ada RT? Kalau apa artinya ada lurah camat nek iso nyelesekno. Yo ayo. Tapi yo ngono Bu. Sing bener yo bener, sing salah yo salah. Dale ono ternyata di situ salah, njaluk bener yo ra iso. Kita harus berani untuk mengatakan itu salah. Jangan bilang nanti agar nama saya baik, maka yang salah kita benarkan. Tapi mengorbankan saudara-saudara kita yang lainnya. Yang itu yang harus kita lawan. Maka dengan Kampung Pancasila, dengan seizin DPRD Kota Surabaya, pimpinan DPRD Kota Surabaya Mas Arief Fatoni, yang insya Allah kita akan bergerak bersama. Kita akan bergandengan tangan.
untuk menjadikan Surabaya sejahtera bukan karena Eri Cahyadi, tapi karena RW, RT, PKK, KSH, dan tokoh masyarakat yang ada di Surabaya, yang ada di RW-RW itu. Matur nuwun juga ini, tokoh masyarakat yang ini ada lintas suku juga hadir FPK ini. Saya matur nuwun sangat, ayo kita turun. Jadi tidak ada lagi. Maka nanti saya itu pengen, Pak, dalam satu kampung ada arek Surabaya sing Joko, Pak, gawe kaos Joko Surabaya. Gak ono sing nyolong motor nang kene, Pak. Gak ono wani maling mlebu nang kene, Pak. Gak ono sing wani ganggu RW iki, Pak. Itu baru kita berhasil, Pak. Lah lek ono nom-nomane nanggone RW loro, tapi si ono maling motor, terus mari ono arek-arek nom-nomane gak wani, wah Surabaya wis ilang karaktere, Pak. Surabaya ku api-api, Pak. Tapi kalau sudah diinjak harga dirinya, maka orang Surabaya pasti akan bangkit seperti 10 November. Ketika kita diinjak oleh sekutu, maka bangunlah arek-arek Surabaya. Maka jangan pernah ganggu dan rusak arek-arek Surabaya. Nah ini saya nanti nyuwun tulung Pak RW. Kayak kaos Joko Surabaya RW ini. Ono sing mlebu maling, sikat ae, Pak. Oh. Itu baru arek Surabaya. Insya Allah, le RW ini, koyo RW loro Kerembangan ini. Oh, insya Allah Surabaya tambah berkah. Kalau ada donaturnya seperti beliau berdua, insya Allah Surabaya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Le ono Surabaya koyo PKK karo KSH ini RW 2, insya Allah setandingi hilang teko Surabaya. Kalau ada punya tokoh masyarakat yang tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri, tokoh masyarakat ngayomi, ngemong, ngei ilmu nih, karo sing nom-noman, fa insya Allah Surabaya pasti akan jadi aman. Itulah yang kita wujudkan dengan Kampung Pancasila. Matur nuwun Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, kader PKK, kader Surabaya hebat, tokoh masyarakat, dan anak-anak muda. Ayo kita mulai bangkit hari ini. Kita launching hari ini. Sampai awak dewe gak ngerti, Bu. Karena di sini itu ada data tadi disampaikan Pak RW 2. Itu kita ketahuan, Bu. Nang RW iki sing kos-kosan ono piro, terus sing kos nang kono ono piro, kita harus tahu, Bu. Karena apa? Mohon maaf. Bebannya sampah antara kos-kosan ambek rumah tangga yo beda, Bu. Ojo bayar sampah rumah tangga podo ambek sing kos sing hasil sampahnya banyak. Loh kan jadi kacau kita ini. Nah inilah yang harus berani. Jari ini Mas Arif Fatoni ku Allahumma arinal haqqa wal batila wa qina bangun. Sing bener yo bener, sing elek yo elek diomongno, yo ayo dilakoni. Dan tadi yang doa itu sangat luar biasa. Ustadz matur nuwun. Doanya pesannya itu luar biasa loh. Maka disitulah kita harus lakukan, kita harus jaga, dan insya Allah, saya yakin dengan RT, RW, kader PKK, kader Surabaya hebat, pemuda-pemuda Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lintas agama, lintas suku, maka insya Allah Surabaya akan berubah mulai tanggal 16 April pukul 4 yang kita mulai, kita tunjukkan di Indonesia bahwa Surabaya bukan dipimpin oleh wali kota, tapi Surabaya dipimpin oleh orang-orang yang baik di tiap RW yang memang lebih pantas dipanggil sebagai wali kota Surabaya. Ini harus kita buktikan dan ini harus kita tunjukkan bahwa Surabaya tidak butuh seorang pemimpin yang tidak bisa menyatukan, bahwa keberhasilan di Surabaya itu karena RT RW, wali kota mek ngejak kebaikan, wali kota mek ngumpulno, karena saya yakin kalau seluruh warga itu baik, maka itu pasti akan baik. Maka nanti anak muda nih, sing kene ditulisi arek Surabaya, Joko Surabaya, dicek Pak, ono enggak arek kene sing metu bengi sing kecekel geng motor. Nah, itu tugasnya Pak RW. Jadi nanti kalau malam Pak RW, dicek anaknya jam 10 sing metu sopo. Kan ono datai Pak RW. Sing duwe anak SMA, sing duwe anak SMP jenenge bapake sopo ae. Nah, nanti Pak RW bayar jam 10 ditakoki bapake laporan lewat HP. Ono enggak sing metu anaknya jam 10. Lah, kalau keluar jam 10, iki rawan Bu, melok geng motor, rawan melok tawuran. Terus wong tuane nang ndi? Lah anaknya lah dijarno kan yo remek. Gitu Pak RW ya.
Sampean kan kemanten anyar. Ben bengi kan gak turu. Jadi manfaatkan tidak tidurnya sampean itu untuk mendata anak-anak yang keluar dari kampung RW 2. Matur nuwun Pak RW, Bu RW dan sedanten ingkang undangan ingkang hadir. Ngapunten, terima kasih. Saya yakin Surabaya akan jauh lebih baik mulai tanggal ini dari tangannya jenengan semua. Dan saya mengucapkan selamat bertugas untuk seluruh jajaran ASN yang sudah bertanggung jawab di masing-masing RW. Ini adalah tanggung jawab kalian. Yang menjadi sumpah seorang PNS, termasuk sumpahnya wali kota, akan memberikan kesejahteraan, akan memberikan kebaikan. Karena kalau PNS ngomong, wali kota ini ngomong ngono soalnya gak tahu dari PNS. Aku dari PNS, yo podo Pak. Tahu PNS suwe aku mulai 2001 sampai 2019. 18 tahun sampai 2020, 19 tahun saya jadi PNS. Maka di situ sumpahnya sama. Maka disinilah kita buktikan bahwa PNS ASN ketika bergerak bersama dengan rakyatnya, maka zaman Sayyidina Utsman akan muncul kembali di kota Surabaya. Matur nuwun, saya akhiri mohon maaf. Nasrum minallah wa fadlun qarib wa basiril mu'minin wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin Pak Wali beserta Pak Irfan untuk tetap di tempat. Mas Heri, Bu Eka, monggo kami silakan kembali ke tempat. Karena sesaat lagi akan kita laksanakan peresmian Kampung Pancasila yang ditandai dengan penekanan tombol sirine, yang mana didampingi langsung, mohon berkenan, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Arif Fatoni, Ketua Satgas, baik sudah ada di atas, Ketua TP PKK Kota Surabaya Ibu Rini, monggo. Dan kami undang Ketua KONI Surabaya, monggo Cak Rio, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Bapak Martadi, monggo. Camat Kerembangan Bapak Harun kami undang, dan Ketua RW 2 Kelurahan Mayoran, monggo. Bapak Sekda, monggo Bapak. KSH PKK perwakilan mungkin. Perwakilan satu-satu KSH dan juga PKK, monggo kami silakan. Sampingnya Ibu. Sampingnya Ibu. Oh, nggih. Monggo Ketua Karang Taruna. Mas bisa gabung, Mas. Cak Febri, monggo, Cak Febri. Untuk perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan, monggo kami silakan untuk dapat mendampingi Bapak Wali. Baik, nggih. Mohon izin kami pandu nggih Pak RW. Baik. Oh, sebentar Bapak izin. GMNI kami silakan. Yang mana? Monggo, Mas. Ansor, monggo. Kami undang. Cak Febri itu sudah di atas, Cak Febri. Ya, dicari banyak orang Cak Febri, luar biasa. Baik, mohon izin kami pandu Bapak Ibu. Siapa ada lagi yang mau diundang? Perwakilan mahasiswa Hindu. Kristen, perwakilan mahasiswa Hindu Kristen, monggo perwakilannya untuk dapat naik. Baik, sudah? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Kampung Pancasila tahun 2020 Adam dengan hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita saksikan video berikut ini, bisa bergeser ke area kanan dan kiri.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa pada sore hari ini. Selanjutnya kami turut mengundang ke meja pemotongan tumpeng. Monggo kami silakan kepada seluruh tamu untuk bisa turun. Pemotongan tumpeng yang akan diserahkan langsung kepada Ketua RW 2 Kelurahan Kebayoran, yakni Cak Ilham. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumpeng dalam peresmian Kampung Pancasila. 3, 2, 1. Allahumma sholli alaih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini, luar biasa sekali. Dengan peresmian Kampung Pancasila tentunya semoga dapat menjadi langkah yang nyata untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat. Dan semoga Kampung Pancasila mampu menjadikan teladan dalam mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, toleran dan berkeadilan. Amin ya robbal alamin. Baik, tumpeng ini akan diserahkan langsung kepada Ketua RW 2, Cak Ilham. Luar biasa sekali. Generasi Z ya atau Gen Z semangatnya menular ke seluruh warganya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ketua RW kita. Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, semuanya boleh mengepalkan tangan. Bapak mohon izin, Ibu. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Oh, nggih, monggo. Buburnya, ini juga ada bubur Madura ya. Yang akan diberikan oleh siapa ini nanti? Ketua PKK dan perwakilan KSH. Baik, langsung dari Bunda Arek Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Baik, buburnya. Iya, betul Ibu, gulanya ya. Iya. Diserahkan langsung kepada perwakilan PKK. Mohon izin Ibu Rini satu lagi untuk perwakilan KSH. Baik, baru kita foto bersama. Boleh. Iya, boleh Ibu, monggo. Ibu Rini mendukung hidup sehat ya, jadi gulanya nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya mohon izin Pak Wali Bu Wali, setelah pemberian bubur ini ada pemberian snack. Monggo bebas mau diberikan ke siapa, ini sebagai syarat. Baik, pada perwakilan KSH. Oke, baik. Selanjutnya snacknya monggo protokol untuk dibantu. Ibu fotonya nanti aja nggih. Nggih, nanti aja masih prosesi nggih, ngapunten. Selanjutnya Bapak Ibu ada snack. Oke. Ya, sebagai syarat aja. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu di kursinya masing-masing. Tim protokol mohon dibantu untuk bisa menggeser meja tumpeng. Ambil aja sayang, ambil. Tim protokol monggo untuk seluruh tamu-tamu kehormatan bisa kembali ke tempat, kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita menutup acara peresmian pada sore hari ini. Sekali lagi kepada tamu-tamu kehormatan mohon izin dan mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Seluruh warga tamu undangan bisa berdiri. Tim dokumentasi kami silakan bisa berada di atas panggung. Sekali lagi, tim dokumentasi untuk bisa berada di atas panggung, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, Mas, boleh nanti aja konsultasinya, nggih. Kita masih dalam rangkaian peresmian, ngapunten. Agak merapat, mohon izin Bapak Ibu, agak merapat. Semua tamu undangan Bapak Ibu yang di belakang berdiri semua. Berdiri semua.
Baik, kita foto formal terlebih dahulu dengan hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, formal dulu Bu, jempolnya nanti dulu. 1, 2, 3. Boleh sekarang mengepalkan tangan dengan gaya semangat kita semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh tagline jargon Surabaya nggih? Ngapunten izin. Ketika saya menyebutkan Surabaya, jawabannya wani, wani, wani 3 kali. Siap, kita latihan dulu. Surabaya. Oke, sekali lagi tim dokumentasi untuk bersiap. Surabaya. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Surabaya beserta Ibu yang telah hadir dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya beserta Sekretaris Daerah Kota Surabaya dan seluruh jajaran pemerintah kota dan seluruh warga Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kerembangan. Kami ucapkan terima kasih baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Semoga tentunya Kampung Pancasila ini dapat memberikan perubahan yang luar biasa khususnya untuk warga Kota Surabaya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tamu undangan. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang selalu baik